Saya paling senang pakai rumus event plus respon sama dengan outcome. Oke. Event adalah kejadian, Mm-mm. respon adalah tindakan, Mm-mm. outcome adalah hasil. Mm-mm. Di kuartal pertama 2025 ini, Unilever Indonesia mencatat penurunan penjualan bersih 6,1% dan laba bersihnya juga turun lebih dari 14%. Salah satu penyebab utamanya adalah penyesuaian harga jual karena tekanan nilai tukar rupiah dan margin yang menyempit. Nah, ini bikin banyak sales mikir, kalau perusahaan udah sesuaikan harga, bahkan naik sedikit, kita sebagai sales bisa apa? Di episode kali ini, bareng Coach Arif kita akan bahas apa sih yang sebenarnya bisa dikendalikan seorang sales saat harga produk disesuaikan tapi target tetap jalan. Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Oke Coach, ini ada pertanyaan menarik nih Coach. Banyak perusahaan besar seperti Unilever harus menyesuaikan harga karena kondisi ekonomi. Kayak tadi tekanan nilai rupiah, margin jadi nyempit dan sebagainya. Tapi di sisi lapangan, sales itu sering merasa ini bukan susah closing. Nah, menurut Coach nih, sikap mental apa yang perlu dimiliki sales saat kondisi ini terjadi, Coach? Tadi kalimatnya adalah sales merasa bahwa ini bukan... Iya, ini bikin susah closing. Oh, ini bikin susah closing. Iya. Oke. Jadi, apa yang terjadi? Jadi gini gambarannya ya. Ini balik lagi. Saya tuh udah ngelewatin masa generasi bertahun-tahun ya, puluhan tahun gitu ketika menjadi seorang sales. Jadi ini penyakit para sales gitu loh. Jadi dari tahun 98 saya sudah jadi sales. 98, 99 saya udah jadi sales. Di masa krisis pun sudah pernah jadi sales. Di masa turbulensi ekonomi sudah pernah jadi sales. Perusahaan kena masalah pun saya udah pernah jadi sales. Bolak-balik ganti dan sebagainya pun udah ngalamin. Pandemi pun udah ngalamin gitu ya. Jawabannya saya cuma bilang begini, seorang sales itu jawaban yang paling saya suka adalah ada dua yang saya akan pegang. Yang satu adalah saya harus berusaha untuk menjadi orang yang selalu untuk berhenti untuk blame, excuse, dan justifikasi. Blame menyalahkan situasi, excuse berdalih, alasan tidak capai target, dan justifikasi melakukan pembenaran kenapa saya nggak nyampe target. Oke. Ini yang saya pegang terus. Jadi dari gambaran tersebut, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bertanggung jawab 100% sama hidup saya. Apa yang harus saya ubah untuk jualan. Karena ketika mental kita dari awal sudah mengatakan sulit jualan, maka otak kita akan menutup untuk tidak punya solusi. Ya. Begitu juga otak kita ketika kita bilang kita ngomong gak kreatif, maka otak Anda akan membuktikan benar Anda tidak kreatif. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa berhasil jualan. Memang kondisi sulit, memang kondisi berat, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai? Itu yang pertama. Yang kedua, saya paling senang pakai rumus event plus respon sama dengan outcome. Event adalah kejadian, respon adalah tindakan, outcome adalah hasil. Kalau kondisi ekonomi lagi sulit, event dong. Event bisa dirubah nggak? Kondisi ekonomi sulit? Nggak bisa. Yang bisa kita rubah mana? Respon. Iya, tindakan. Apa tindakan kita untuk outcome, mencapai target? Jadi ini adalah rumus yang selalu saya pakai. Kalau seandainya di masa kondisi ekonomi baik, saya memprospek customer 10 per hari, saya mencapai angka tertentu. Anggaplah saya mencapai target. Kondisi ekonomi sulit, jualan saya tetap 10, apakah saya mencapai target? Tidak. Ya dong. Maka apa yang harus saya ubah? Responnya, mungkin kuantitinya saya naikin 15. Mungkin kuantitinya saya naikin 20. Sampai sini oke? Dan event ini juga bisa macam-macam. Bikin variasi apa? Bikin rencana apa? Supaya laku. Sampai sini oke? Jadi kita ambil contoh. Kita mau jualan produk nih. Nggak laku nih. Respon kita apa?
Oh, sebelumnya pakai broadcast. Oh, sebelumnya kirim. Oh, ternyata nggak ada hasil. Respon kita apa? Mengubah apa? Bikin preview. Bikin apa? Kegiatan apa? Bagi-bagi ebook, bagi apa? Lakukan sesuatu di respon itu. Sampai outcome-nya berhasil. Itu yang mengubah seorang sales yang menjadi sales biasa sampai sales ngetop, yang diubah cuman hanya event plus respon sama dengan outcome. Ya, buktinya apa? Mau produk harganya mahal, mau harganya murah, tetap nggak bisa jual. Saya kemarin ngobrol, kita bikin rekaman kemarin di YouTube. Ada buku judulnya High Profit Prospect, Mark Hunter, gitu ya. Ini menarik. Saya cuma kasih gambaran begini. Kalau kamu target anggaplah katakan 100 juta. Kamu jual, kamu dapat omset 5 juta saja per satu closingan. Berarti butuh berapa closingan? 20. Kalau kamu berhasil closing 30 juta atau 40 juta aja, berapa closingan? 3 sampai 4. Lebih gampang mana jualan 20 sama 3 sampai 4? 3 sampai 4. Bener nggak? Usahanya sama nggak? Sama-sama jualan. Tapi tingkat keberhasilannya, tingkat begitu jualan, tingkat dapat duitnya lebih gede di sini dong dibanding yang ini. Kita jualan baru 4, baru closing 20 juta. Iya. Closingnya 4 udah berapa? Lebih. Itu yang saya jelaskan. Tugas kita adalah mengkualifikasi customer yang mau dengan harga itu. Cari target market yang tepat. Bener dong? Saya jualan Mercy, saya tawarin kamu, gak bakal beli. Bener dong? Jadi saya ngotot, harusnya kamu beli. Ya gak bisa, orang target marketnya salah. Jadi gak bisa maksain ya. Gak bisa maksain, dapat ya? Nah, tugas kita harus upgrade. Begitu juga ketika jualan produk gak laku, cari tahu salah di mana. Target marketnya, atau atau responnya, target market salah atau respon kita, iklannya, promonya, cara apa yang kita bisa lakukan. Dan saya selalu mewanti-wanti, sales yang baik tidak tergantung dari promosi yang diberikan oleh perusahaan, tapi apa sih seorang sales bisa melakukan apa, itu yang lebih penting. Oke, nah kalau misalkan nih Coach, tadi kan kalau dari Unilever itu kan karena dia bakal ada penyesuaian harga gitu kan. Karena pasti production mahal, harganya ya wajar. Nah, kalau misalkan harga sudah disesuaikan dari pusat, apa strategi yang bisa dilakukan sales agar tetap bisa bantu customer melihat nilai produk bahkan di tengah harga yang lebih tinggi? Jawaban saya sederhana. Harga produk kompetitor juga sama naik kan? Iya sama. Produk kompetitor juga pasti harga naik. Tugas kita bikin kegiatan sosial media dong. Tapi kan bukan kerjaan saya. Lah kan tadi bilang tadi responnya. Bayangin nggak? Kalau Unilever punya 100 sales saja, semua 100 yang bikin konten, apa yang bakal terjadi? Nggak mungkin nggak viral. Iya. Karena banyak. Kalau cuma 5 orang nggak viral mah normal. Ini masa 100 orang nggak ada satupun yang viral, betul dong? Iya, betul. Kemarin coffee shop saya lihat keren juga konsepnya, bener loh, konsepnya keren loh, yang Edgy Coffee. Padahal jualan dia cuma punya 2 tempat, rame loh. Dia buatlah cerita tentang yang satu jadi anak bos, yang satu jadi karyawan. Terus pinter misalnya, gue besok mau ulang tahun, gue mau bikin panggung di sini. Oh ya, yang nyanyi siapa? Saya nyanyi. Datang ya, jangan nggak datang. Datang peserta beneran. Pinter dikemas, bener-bener dibikin drama. Saya bilang keren juga ya konsepnya ya. Dan laris. Terus pura-pura ada orang yang pura-pura bego, pura-pura ngelamar kerjaan, udah pengalaman padahal dia nggak ngerti apa-apa, dibikin konten. Yang laku siapa? Edgy Coffee sekarang bikin YouTube. Sebelumnya mainnya di mana? TikTok.
Jadi maksud saya gitu. Ini konsep ya, ini konsep sederhana. Kalau kita viewernya dikit, kalau kita do nothing, kita cuma melakukan the same way, ya lo akan dapat segitu doang. Kecuali kalau misalkan emang ngelakuin lebih, itu bakal dapat lebih juga. Pasti. Ya walaupun belum tentu berhasil ya, tapi bikin konsep apa gitu. Nah itu yang harus lakukan. Kecuali kan, ya yang penting saya udah kerjain lah Pak. Ya terserah lah berhasil gak berhasil, yang penting udah kerjain. Nah itu mentalnya beda lagi. Oke. Masuk akal ya? Iya. Jadi seorang sales itu ada event plus respon sama dengan outcome. Nah itu kata kuncinya. Kalau dia ngerasa ya baik-baik aja ya sudah, susah mau ngomong apa. Wah menarik banget ya teman-teman. Dari Coach Arif aja udah jelasin satu kata kunci yang rumus yang paling dipegang oleh Coach Arif. Kalau misalkan Coach Arif aja bisa berhasil hingga membuahkan hasil dapat membangun bisnisnya, teman-teman yang sebagai sales juga pasti bisa banget nih. Cukup pegang satu prinsip, kalau misalkan teman-teman bertanggung jawab 100% dan bahkan pegang tadi rumus event plus respon, itu sama dengan outcome yang diharapkan dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Share, menyampaikan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.